Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah kamu bertanya, mengapa satu kalimat pendek bisa mengguncang langit dan bumi, namun di lidah manusia sering terasa biasa? La ilaha illallah, kalimat yang kita ucapkan sejak kecil, tapi diam-diam menyimpan rahasia yang mampu meruntuhkan aku hingga ke akar terdalam. Para sufi tidak menyebutnya sekadar zikir, mereka menyebutnya pintu, namun pintu menuju apa? Dan mengapa tidak semua orang berani membukanya? Bayangkan, jika setiap kegelisahanmu ternyata bukan karena masalah hidup, melainkan karena hatimu masih bersandar pada sesuatu selain Allah. Dan bayangkan jika satu kalimat ini, bila dihayati dengan benar, mampu mencabut sumber kegelisahan itu tanpa perlu melarikan diri dari dunia. Bukan dengan kekerasan, tapi dengan kesadaran yang sunyi. Video ini bukan untuk menambah pengetahuan, tapi untuk mengguncang kesadaran. Jika hatimu pernah lelah, jika ibadahmu pernah terasa hampa, mungkin bukan karena kamu jauh, tetapi karena kamu belum benar-benar masuk. Dengarkan sampai akhir. Karena rahasia zikir ini tidak dicari, ia hanya akan terbuka bagi hati yang siap hancur dan berserah. Bab 1. Pintu sunyi menuju tauhid sejati. Ada kalimat yang tampak sederhana di lidah, namun mengguncang seluruh bangunan batin manusia. Kalimat itu sering kita ucapkan, sering pula kita dengar, bahkan mungkin terasa biasa karena terlalu akrab. La ilaha illallah. Namun para arif tidak pernah memandangnya sebagai sekadar rangkaian huruf. Dalam tasawuf, kalimat ini adalah pintu sunyi, pintu yang hanya terbuka ketika ego mulai merunduk dan kesadaran bersedia melepaskan kepemilikan palsu atas diri. Disinilah perjalanan sejati dimulai, bukan dengan suara keras, tetapi dengan keheningan yang jujur. Ketika seorang salik melafalkan la ilaha, ia sedang melakukan penafian yang dahsyat. Ia bukan hanya menolak berhala batu, tetapi juga berhala halus yang bersemayam dalam dada. Ambisi, ketakutan, citra diri, dan rasa memiliki. Penafian ini terasa menyakitkan bagi nafs karena ia seperti dicabut dari tahtanya sendiri. Namun justru di titik inilah rahasia bekerja. Semakin banyak yang dinafikan, semakin lapang ruang batin hingga hati mulai siap menerima makna ilallah bukan sebagai konsep tetapi sebagai kehadiran. Para sufi mengatakan bahwa zikir ini bukan untuk membuat Allah dekat karena dia tidak pernah jauh. Zikir ini justru untuk menyadarkan kita betapa selama ini kitalah yang menjauh. Setiap pengulangan la ilaha illallah adalah ketukan lembut pada pintu kesadaran, mengingatkan bahwa segala yang kita sandarkan harapan padanya akan rapuh, kecuali Dia yang Maha Ada. Maka zikir bukanlah pelarian dari dunia, melainkan pembongkaran ilusi tentang dunia. Dalam keheningan zikir yang istiqamah, akan datang fase di mana kata-kata mulai melebur. Lidah masih bergerak, tetapi hati seakan ditarik ke kedalaman yang tak bisa dijelaskan. Di sana, makna tidak lagi dipahami dengan logika, melainkan dirasa dengan seluruh keberadaan. Seolah kalimat tauhid itu sendiri yang berzikir di dalam diri, bukan lagi kita sebagai pelakunya. Inilah awal dari zikir hakiki, ketika aku perlahan menipis dan kesadaran akan Yang Esa mulai mengambil alih ruang batin. Bab ini bukan ajakan untuk memperbanyak hitungan, tetapi untuk memperdalam kehadiran. Karena rahasia la ilaha illallah dalam tasawuf tidak terletak pada berapa kali ia diucapkan, melainkan pada apa yang runtuh di dalam diri setiap kali ia dihayati. Jika sesuatu di dalam hatimu mulai terasa goyah saat mendengarnya, jangan takut. Bisa jadi itu tanda awal bahwa hijab sedang retak dan cahaya tauhid sedang mencari jalannya masuk. Bab 2. Penafian yang menghancurkan berhala batin. Setelah pintu tauhid diketuk, perjalanan tidak langsung dipenuhi cahaya. Justru yang pertama kali muncul adalah bayangan-bayangan yang selama ini tersembunyi. Inilah fase ketika la ilaha bekerja dengan cara yang tidak nyaman. Ia menyingkap apa saja yang diam-diam kita sembah tanpa sadar. Pengakuan manusia, rasa aman palsu, bahkan citra kesalehan itu sendiri. Tasawuf mengajarkan bahwa selama sesuatu masih mampu menggetarkan hati lebih kuat daripada nama Allah, maka disitulah ilah kecil sedang berkuasa. Penafian dalam zikir bukan sekadar ucapan penolakan,
melainkan proses pembongkaran yang halus namun tegas. Setiap kali kalimat tauhid dihadirkan dengan kesadaran, ia seperti cahaya yang masuk ke ruangan gelap, memperlihatkan debu-debu yang selama ini tak terlihat. Debu itu adalah keterikatan, bukan pada benda semata, tetapi pada perasaan menguasai, merasa benar, dan merasa lebih. Zikir tidak menghakimi, namun ia jujur. Dan kejujuran inilah yang sering membuat jiwa gelisah sebelum akhirnya lapang. Para arif menyadari bahwa musuh terbesar dalam perjalanan ini bukan dunia, melainkan klaim batin yang halus. Klaim, aku sudah paham, aku sudah ikhlas, atau aku sudah sampai. Maka la ilaha terus diulang, bukan untuk orang lain, tetapi untuk meruntuhkan klaim-klaim ini. Selama masih ada sesuatu yang ingin dipertahankan oleh ego, selama itu pula penafian harus terus dilakukan dengan kesabaran dan kerendahan hati. Pada tahap ini, seorang salik sering merasa seolah kehilangan pegangan. Nilai-nilai yang dulu menjadi sandaran mulai dipertanyakan, dan keyakinan yang dangkal mulai runtuh. Namun justru disinilah rahmat tersembunyi. Kehilangan pegangan palsu adalah syarat untuk menemukan sandaran sejati. Ketika semua yang sementara dilepas, barulah hati memiliki ruang untuk mengenali yang tidak pernah pergi. Bab ini mengajarkan bahwa kehancuran batin bukanlah kegagalan, melainkan undangan. Undangan untuk melihat bahwa selama ini kita tidak benar-benar miskin di hadapan Allah. La ilaha adalah latihan kefakiran ruhani, mengosongkan diri dari selain Dia. Dan hanya hati yang kosong dari kepemilikan palsu yang mampu menampung kehadiran ilah Allah dengan jernih dan utuh. Bab 3. Saat ilah Allah mulai berbicara di dalam diri. Jika la ilaha adalah kehancuran yang sunyi, maka ilah Allah adalah kelahiran yang lembut. Namun kelahiran ini tidak selalu disadari dengan gegap gempita rasa bahagia. Ia sering datang seperti embun di waktu subuh, tidak terdengar, tidak terlihat jelas, tetapi mengubah udara batin menjadi segar. Pada tahap ini, zikir tidak lagi terasa sebagai usaha mendekat, melainkan sebagai kesadaran bahwa sejak awal tidak pernah ada jarak antara hamba dan Tuhannya. Para sufi menjelaskan bahwa ilah Allah bukan sekadar afirmasi, melainkan penyaksian. Setelah penafian mengosongkan ruang batin, kalimat ini hadir bukan sebagai kalimat yang diucapkan, tetapi sebagai makna yang mengisi. Hati mulai belajar bersandar tanpa cemas, menerima tanpa syarat, dan tenang tanpa sebab yang bisa dijelaskan oleh logika. Disinilah tauhid berpindah dari wacana ke rasa, dari hafalan ke kehadiran. Pada fase ini, perubahan tidak selalu tampak dari luar. Aktivitas tetap sama, dunia tetap berjalan, tetapi ada sesuatu yang bergeser di pusat kesadaran. Reaksi menjadi lebih pelan, emosi lebih mudah reda, dan kegelisahan tidak lagi mendominasi. Bukan karena masalah menghilang, tetapi karena pusat sandaran telah berpindah. Hati tidak lagi menggantungkan makna hidup pada hasil, melainkan pada Dia yang mengatur hasil. Namun para arif selalu mengingatkan, jangan tergesa-gesa mengklaim telah sampai. Justru pada saat ilah Allah mulai terasa manis, ego sering menyelinap dengan cara yang paling halus. Rasa tenang bisa berubah menjadi rasa istimewa. Maka zikir tetap dijaga, bukan untuk mengejar rasa, tetapi untuk menjaga keikhlasan. Karena dalam tasawuf, rasa hanyalah tanda, bukan tujuan. Bab ini mengajak kita memahami bahwa ilah Allah bukan hadiah untuk mereka yang merasa layak, tetapi anugerah bagi mereka yang rela hancur tanpa tuntutan. Ketika hati tidak lagi sibuk bertanya, apa yang aku dapat? Disitulah makna tauhid mulai menetap. Dan saat itu terjadi, zikir tidak lagi terasa sebagai amalan. Ia menjelma menjadi cara hidup yang tenang, dalam dan penuh kesadaran ilahi. Bab 4. Zikir yang menurunkan aku dari singgasananya. Pada titik tertentu dalam perjalanan tasawuf, seorang salik mulai menyadari bahwa musuh paling keras kepala bukanlah dosa-dosa besar, melainkan aku yang terus ingin bertahan. Zikir la ilaha illallah di tahap ini bekerja seperti aliran air yang sabar mengikis batu. Tidak tergesa, tidak memaksa, namun konsisten. Sedikit demi sedikit, klaim kepemilikan atas amal, pemahaman, dan pengalaman ruhani mulai melemah
hingga hati belajar duduk sebagai hamba, bukan pengendali. Ketika aku mulai turun dari singgasananya, muncul rasa takut yang sulit dijelaskan. Takut kehilangan identitas, takut tidak dianggap, takut larut dalam ketidakjelasan. Namun tasawuf tidak mengajak untuk menghilang, melainkan untuk hadir dengan cara yang benar. Hadir sebagai makhluk, bukan sebagai pusat. Zikir menjadi penuntun agar kesadaran tidak terseret kembali ke pola lama yang haus pengakuan dan ingin menang sendiri. Para arif menyebut fase ini sebagai latihan fana yang paling halus. Bukan hilangnya jasad, tetapi memudarnya kepentingan diri. Reaksi batin terhadap pujian dan celaan mulai setara, bukan karena mati rasa, tetapi karena pusat nilai telah berpindah. Yang dulu terasa penting, kini menjadi sekadar lalu lalang. Yang dulu ditakuti, kini dihadapi dengan tenang. Semua ini bukan hasil kekuatan pribadi, melainkan buah dari zikir yang meresap ke akar kesadaran. Namun penurunan aku ini tidak selalu terasa damai. Terkadang ia datang dalam bentuk kegagalan, disalahpahami, atau kehilangan sesuatu yang dicintai. Disinilah zikir diuji. Apakah ia hanya menjadi pelarian saat tenang, atau tetap hidup saat badai datang? La ilaha illallah pada fase ini menjadi jangkar, menjaga hati agar tidak kembali mencari ilah-ilah pengganti dalam bentuk pelarian emosional. Bab ini mengajarkan bahwa kemuliaan dalam tasawuf tidak terletak pada merasa tinggi, tetapi pada kesediaan untuk direndahkan tanpa protes batin. Zikir bukan menaikkan derajat di mata manusia, melainkan menempatkan diri pada posisi yang benar di hadapan Allah. Dan ketika aku benar-benar turun, barulah hamba merasakan kelegaan yang tidak bisa ditawarkan oleh dunia manapun. Bab 5. Ketika zikir tidak lagi bersuara, namun menguasai kesadaran. Pada fase yang lebih dalam, zikir mulai kehilangan suaranya, namun justru semakin kuat pengaruhnya. Lidah mungkin diam, nafas berjalan biasa, tetapi kesadaran seakan terus mengucap La ilaha illallah tanpa huruf dan tanpa bunyi. Inilah keadaan ketika zikir berpindah dari amalan menuju keadaan. Ia tidak lagi hadir sebagai aktivitas, melainkan sebagai latar kesadaran yang menyelimuti seluruh pengalaman hidup. Para sufi menyebut kondisi ini sebagai zikir daim, zikir yang menetap, bukan karena manusia berhasil mempertahankannya, tetapi karena Allah mengizinkannya tinggal. Segala sesuatu yang dilihat, didengar, dan dialami seakan mengarah pada satu makna yang sama. Tidak ada daya, tidak ada kepemilikan, tidak ada keberadaan sejati selain Dia. Dunia tidak ditinggalkan, tetapi dibaca dengan cara yang berbeda, lebih hening, lebih jujur. Pada tahap ini, hati menjadi lebih peka terhadap gerak batin yang halus. Niat cepat terdeteksi, keinginan tersembunyi mudah terbaca, dan dorongan ego sulit bersembunyi. Bukan untuk disesali, tetapi untuk disadari. Kesadaran inilah buah dari zikir yang telah meresap. Ia tidak menjadikan seseorang suci, tetapi menjadikannya sadar, dan kesadaran adalah pintu utama menuju adab ruhani. Namun para arif selalu mengingatkan, jangan terpesona oleh keadaan ini, karena ketenangan yang dalam pun bisa menjadi hijab jika dinikmati sebagai milik pribadi. Zikir sejati tidak membuat seseorang merasa lebih, justru membuatnya semakin berhati-hati. Semakin dalam rasa tauhid, semakin lembut sikap kepada sesama, semakin ringan lisan, dan semakin sedikit kebutuhan untuk menjelaskan diri. Bab ini menyingkap rahasia bahwa tujuan zikir bukanlah pengalaman batin yang indah, melainkan lurusnya kesadaran dalam setiap keadaan. Ketika la ilaha illallah telah menjadi cara memandang hidup, maka apapun yang datang, nikmat atau ujian, diterima dalam satu nafas kepasrahan. Disitulah zikir mencapai kematangannya, tidak terlihat, tidak terdengar, tetapi menghidupkan seluruh jiwa. Bab 6. Antara fana dan baka, rahasia keseimbangan tauhid. Ketika zikir telah mengikis aku dan menenangkan gelombang batin, seorang salik mulai memasuki wilayah yang sering disalahpahami, fana. Banyak yang mengira fana adalah hilangnya kesadaran dari dunia, padahal para arif memaknainya sebagai lenyapnya klaim diri di hadapan realitas yang maha ada. La ilaha illallah di tahap ini bukan membawa lari dari kehidupan, tetapi menyingkap bahwa
hidup tidak pernah berada dalam genggaman kita sejak awal. Namun tasawuf tidak berhenti pada fana. Setelah lenyapnya klaim, datanglah baka keberlangsungan dengan Allah. Inilah rahasia keseimbangan yang jarang dibahas secara dangkal. Seorang hamba kembali hadir di tengah dunia, menjalani peran, bekerja, berbicara, dan berinteraksi, namun tanpa beban kepemilikan batin. Ia ada, tetapi tidak menggenggam. Ia berbuat, tetapi tidak mengklaim. Inilah buah ilah Allah yang matang. Pada fase ini, zikir menjaga agar kesadaran tidak terjatuh ke dua ekstrem. Tenggelam dalam dunia atau tenggelam dalam pengalaman batin. Keduanya sama-sama berbahaya jika dijadikan tujuan. Tauhid sejati justru tampak dalam keseharian yang sederhana namun jernih. Sikap menjadi lebih adil, ucapan lebih terjaga, dan tindakan lebih tenang. Semua itu bukan hasil disiplin keras, melainkan akibat dari hati yang telah menemukan pusatnya. Para arif mengenali seseorang yang mendekati baka bukan dari ceritanya tentang pengalaman, tetapi dari kualitas kehadirannya. Ia tidak sibuk membuktikan, tidak tergesa menilai, dan tidak haus pengakuan. Zikir membuatnya cukup untuk tidak merasa kekurangan meski sedikit, dan cukup untuk tidak berlebihan meski banyak. Inilah tanda bahwa tauhid telah turun dari langit konsep ke bumi perilaku. Bab ini mengajarkan bahwa rahasia la ilaha illallah bukan menjauhkan kita dari kehidupan, tetapi mengembalikan kita ke kehidupan dengan cara yang benar. Fana membersihkan niat, baqa meneguhkan adab, dan di antara keduanya, zikir menjadi penuntun halus yang menjaga hati agar tetap lurus, lembut, dan setia pada Yang Maha Esa. Bab 7. Tauhid yang mengalir dalam setiap nafas kehidupan. Pada tahap ini, tauhid tidak lagi hadir sebagai tema yang direnungkan, melainkan sebagai arus yang mengalir pelan dalam setiap nafas. Seorang salik tidak perlu lagi mengingatkan dirinya untuk berzikir, karena hidup itu sendiri telah menjadi pengingat. Bangun dan tidur, datang dan pergi, berhasil atau gagal, semuanya terasa berada dalam satu irama kehendak ilahi. La ilaha illallah tidak diucapkan untuk menenangkan, tetapi hadir sebagai kesadaran yang menata cara memandang segala sesuatu. Kesadaran ini membuat hati berhenti berdebat dengan takdir, bukan karena pasrah tanpa daya, tetapi karena melihat kebijaksanaan yang bekerja di balik peristiwa. Ketika sesuatu tidak berjalan sesuai rencana, batin tidak lagi terburu-buru menyalahkan keadaan atau diri sendiri. Zikir telah melatih jiwa untuk bertanya dengan lembut, apa yang sedang Allah ajarkan di sini? Pertanyaan ini mengubah luka menjadi pelajaran dan kehilangan menjadi ruang pematangan. Dalam hubungan dengan manusia, tauhid yang hidup melahirkan adab yang halus. Tidak mudah tersinggung, tidak gemar memaksakan pandangan, dan tidak sibuk membandingkan diri. Bukan karena merasa lebih tinggi, tetapi karena tidak lagi merasa perlu mempertahankan citra. Zikir memotong akar keinginan untuk menang sendiri dan menggantinya dengan keinginan untuk lurus di hadapan Allah, meski harus tampak kalah di mata manusia. Pada fase ini, keikhlasan menjadi sesuatu yang lebih sunyi. Ia tidak diumumkan, bahkan sering tidak disadari. Amal dilakukan karena harus dilakukan, bukan karena ingin dirasakan. Hati tidak lagi sibuk mengecek hasil, karena telah percaya pada yang menggerakkan hasil. Inilah keikhlasan yang lahir dari tauhid, bukan dari latihan mental, tetapi dari keyakinan yang telah meresap. Bab ini menyingkap bahwa puncak zikir bukanlah keterpisahan dari hidup, melainkan keterhubungan yang utuh dengan hidup melalui Allah. Ketika la ilaha illallah telah mengalir dalam nafas, hidup tidak lagi terasa berat untuk dijalani, karena tidak lagi dipikul sendirian. Disitulah tauhid menjadi nyata, bukan sebagai wacana langit, tetapi sebagai ketenangan yang berjalan di bumi. Bab 8. Hijab terakhir ketika merasa telah sampai. Dalam perjalanan ruhani, ada satu hijab yang paling halus dan paling berbahaya. Perasaan telah sampai. Ia tidak datang dengan kesombongan kasar, tetapi dengan bisikan lembut yang terasa spiritual. Zikir la ilaha illallah pada tahap ini berfungsi sebagai cermin yang jujur,
memperlihatkan bahwa selama masih ada rasa, aku sudah, disitulah perjalanan belum selesai. Para arif gemetar bukan karena takut tersesat, tetapi karena takut merasa aman. Hijab ini sering muncul setelah ketenangan menetap, amal terasa ringan, dan hidup berjalan lebih jernih. Justru saat itulah kewaspadaan harus ditingkatkan. Tasawuf mengajarkan bahwa kedekatan tidak diukur dari rasa nyaman, melainkan dari kerendahan yang semakin dalam. Semakin dekat seorang hamba, semakin ia merasa kecil, tak berdaya, dan membutuhkan. Jika sebaliknya yang muncul, maka zikir perlu dihadirkan kembali dengan kejujuran yang lebih tajam. Pada fase ini, zikir bukan lagi untuk mencari cahaya, tetapi untuk menjaga agar cahaya tidak berubah menjadi api ego. La ilaha illallah dibaca bukan dengan euforia, melainkan dengan rasa takut yang penuh cinta. Takut kehilangan adab di hadapan Yang Maha Agung. Rasa takut ini bukan kecemasan, tetapi kewaspadaan ruhani yang menjaga hati tetap lembut dan tunduk. Para arif menyembunyikan keadaan batinnya, sebagaimana mereka menyembunyikan aibnya. Mereka tidak sibuk berbicara tentang kedalaman, karena semakin dalam seseorang masuk, semakin sunyi ia dari kebutuhan untuk diakui. Zikir mengajarkan bahwa yang paling selamat adalah berjalan tanpa merasa dilihat, dan beramal tanpa merasa dicatat selain oleh Allah. Bab ini mengingatkan bahwa akhir perjalanan bukanlah pencapaian, melainkan penjagaan. Tidak ada titik selesai dalam tauhid, karena Allah tidak pernah bertepi. Selama nafas masih berjalan, la ilaha illa Allah tetap diperlukan. Bukan untuk naik, tetapi agar tidak tergelincir. Dan di sanalah kematangan ruhani diuji. Tetap rendah meski diberi cahaya, tetap hamba meski diberi rasa dekat. Bab 9. Ketundukan yang paling dalam menjadi hamba tanpa syarat. Pada tahap yang sangat sunyi ini, zikir tidak lagi membawa rasa ingin tahu, tidak pula dorongan untuk memahami lebih jauh. Yang tersisa hanyalah ketundukan yang jernih, tanpa tuntutan, tanpa agenda tersembunyi. La ilaha illallah hadir sebagai pengakuan paling jujur bahwa hamba tidak memiliki apa-apa, tidak berhak apa-apa, dan tidak menuntut apa-apa. Inilah ketundukan yang tidak lahir dari tekanan, tetapi dari pengenalan yang dalam. Seorang salik di fase ini tidak lagi bertanya mengapa ia diuji atau mengapa ia diberi. Pemberian dan penahanan dipandang dalam satu wajah kasih sayang ilahi. Zikir telah mengajarkan bahwa Allah tidak pernah salah dalam memberi peran. Maka yang kaya diuji dengan syukur, yang sempit diuji dengan ridha, dan keduanya sama-sama berada dalam genggaman tauhid. Hati berhenti memilih keadaan dan mulai memilih adab dalam setiap keadaan. Ketundukan ini melahirkan kebebasan yang aneh bagi orang luar. Bebas dari kecemasan akan masa depan, bebas dari penyesalan yang berlebihan atas masa lalu, dan bebas dari kebutuhan untuk mengendalikan segalanya. Bukan karena hidup menjadi mudah, tetapi karena beban mengatur semesta telah dilepas. Zikir menanamkan keyakinan bahwa tugas hamba hanyalah hadir dengan jujur, sisanya adalah urusan Allah. Dalam relasi dengan ibadah, fase ini ditandai dengan kesederhanaan yang dalam. Tidak banyak variasi, tidak banyak tuntutan rasa. Salat dijaga karena ia adalah perjumpaan, bukan karena ingin merasakan apa-apa. Zikir diucapkan karena itu adalah adab, bukan karena berharap pengalaman. Justru dalam kesederhanaan inilah ketulusan diuji dan dimatangkan. Bab ini menyingkap bahwa puncak tasawuf bukanlah keajaiban batin, melainkan kesetiaan tanpa syarat. Tetap menyebut la ilaha illallah saat lapang dan sempit, saat terasa dekat dan terasa jauh. Karena di titik ini, hamba tidak lagi menjadikan keadaan sebagai ukuran kebenaran, tetapi menjadikan Allah sebagai satu-satunya sandaran. Dan ketundukan semacam inilah yang paling dicintai olehnya. Bab 10. Rahasia yang kembali ke awal. Tauhid dalam kesunyian hamba. Pada akhir perjalanan ini, seorang salik justru kembali ke titik paling awal, namun dengan kesadaran yang sepenuhnya berbeda. La ilaha illallah kembali terasa sederhana, nyaris polos, tanpa beban makna yang rumit. Tidak ada lagi dorongan untuk mengurai rahasia, karena rahasia itu sendiri telah menenangkan hati. Inilah lingkaran tauhid, berangkat dari kalimat, berjalan dalam kedalaman, lalu pulang ke kesederhanaan yang jujur.
Kesunyian batin di fase ini bukan kekosongan, melainkan kepenuhan yang tidak berisik. Hamba menjalani hidup apa adanya, tanpa drama ruhani, tanpa tuntutan untuk selalu merasa benar atau merasa dekat. Zikir tidak lagi menonjol, namun menjadi nafas yang tak disadari. Seperti jantung yang berdetak tanpa diminta, tauhid hidup tanpa perlu dipamerkan. Inilah rahasia yang hanya bisa dirasakan, bukan dijelaskan. Para arif mengatakan bahwa orang yang benar-benar sampai adalah mereka yang tidak sibuk berbicara tentang sampai. Ia hidup di tengah manusia, namun hatinya terjaga. Ia tertawa, bekerja, lelah, dan beristirahat seperti biasa. Namun ada satu pusat yang tidak pernah goyah. Pusat itu bukan dirinya, melainkan Allah. Dan karena pusatnya benar, seluruh lingkaran hidup pun menemukan keseimbangannya. Pada tahap ini, doa tidak selalu berupa permintaan, tetapi lebih sering berupa penyerahan. Bukan karena tidak punya harapan, tetapi karena percaya penuh pada Yang Maha Mengetahui kebutuhan hambanya. Zikir la ilaha illallah menjadi pengakuan akhir bahwa sebaik-baik pengatur adalah Dia, dan sebaik-baik posisi hamba adalah ridha di hadapannya. Bab ini menutup bukan dengan jawaban, tetapi dengan keheningan yang mengajak merenung. Jika sejak awal hingga akhir yang dicari hanyalah Allah, maka mengapa hati sering singgah pada selainnya? Barangkali inilah rahasia terbesar zikir. Ia tidak membawa kita ke tempat baru, tetapi mengembalikan kita ke fitrah. Dan di sanalah tauhid menemukan rumahnya, dalam hati yang sunyi, jujur, dan sepenuhnya berserah. Dan kini kita kembali ke keheningan. Jika ada satu hal yang bisa dibawa pulang dari perjalanan ini, biarlah itu kesadaran bahwa la ilaha illallah bukan sekadar bacaan, tetapi jalan pulang bagi hati yang lelah. Jangan buru-buru merasa sampai, cukup jujur untuk terus melangkah. Semoga zikir ini hidup di nafas kita, menenangkan batin, dan menuntun kita pulang kepadanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.